Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Harga beras premium di Karangasem kian tak terkendali. Polres Badung kembali menangkap pelaku pengeroyokan di Jalan Sempidi Dalung, Badung beberapa waktu lalu. Menikmati libur Galungan dan Kuningan di Pantai Cinta Tabanan. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Sekarang kita lanjutkan dengan PPK Kerambitan. Komisi Pemilihan Umum Tabanan menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Tabanan. Dalam rapat pleno, KPU menemukan sejumlah masalah saat pemungutan suara 14 Februari lalu. Permasalahan antara lain masalah administrasi hingga suara yang salah catat. Ketua KPU Tabanan, Iwayan Suwitra mengatakan, meski ada sejumlah permasalahan, pada rapat pleno hari pertama, KPU menjamin tidak akan mengganggu hasil perolehan suara Pilpres. yang memang artinya secara administrasi memang itu masih ada yang perlu disempurnakan, akan tetapi tidak berpengaruh kepada perolehan hasil. Apa itu Pak misalnya? Misalnya DPT laki perempuannya dicatat laki-laki padahal sebenarnya perempuan. Masih keliru di data begitu? Di administrasi. Tapi itu kan memang harus kita lakukan. Selain itu Pak? Ya barangkali tadi masalah suara mungkin suara yang salah catat. Misalnya gimana? Yang suara sah dicatat, suara tidak sah. Nah, gini, surat-suara yang diterima, berapa yang diterima kemarin salah catat, kalau sebenarnya lebih ada kurang. Lebih ada kurang. Ya. Itu disampaikan sama saksi? Atau Sudah, tadi disampaikan sama saksi? Okay. Disampaikan oleh PPK dan Ketua Bawaslu Tabanan Ketut Narta berjanji akan menyelesaikan secara cepat sehingga tidak mengganggu rekapitulasi di tingkat provinsi. Administrasi itu harus tetap diselesaikan, diperbaiki. Jangan sampai nanti rekapitulasi tingkat provinsi jadi masalah lagi. Lebih baik diselesaikan di kabupaten. Nah, nanti juga di tingkat nasional kan pertanyakan lagi kalau kita biarkan secara administrasi. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Tabanan berlangsung dari 3 hingga 4 Maret. Proses pemungutan suara di Kabupaten Tabanan berjalan lancar dan tingkat partisipasi masyarakat juga tinggi. Meski belum ada hasil resmi, KPU Tabanan memperkirakan 85% warga Tabanan menyalurkan suara dalam pemilu tahun ini. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Polres Badung kembali menangkap para pelaku pengeroyokan terhadap Adi Putra Krisbawan di Jalan Sempidi Dalung, Badung beberapa waktu lalu. 2 pelaku lainnya berhasil ditangkap di daerah Madiun, Jawa Timur pada pekan lalu.
Keseluruhan sudah 7 pelaku yang ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka pengeroyokan terhadap korban. Wakapolres Badung Kompol Imade Pramasetya mengatakan, kedua pelaku ini berperan aktif menganiaya korban Adi Putra Krisbawan hingga tewas. Jadi pada pagi hari mengakibatkan korban meninggal dunia, ini ada 2 tersangka lagi yang berhasil ditangkap dengan identitas pelaku P dan pelaku S, ini yang berhasil diungkap oleh Satreskrim Polres Badung. Peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada Selasa dini hari 16 Januari 2024. Korban Adi Putra Krisbawan yang tengah melintas di Jalan Raya Sempidi Dalung tiba-tiba diserang sekelompok orang. Korban tewas di lokasi kejadian dengan sejumlah luka tikaman. Penyerangan ini dipicu kesalahpahaman para pelaku yang menduga Adi adalah musuh mereka. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Satreskrim Polres Badung menangkap 2 tersangka pengeroyokan anggota TNI di salah satu kafe di Jalan Gunung Sanghyang, Krobokan, Badung. Kedua tersangka Eliezer Wuno dan Ardianto Pakereng mengeroyok korban yang merupakan bintara pembina desa yang merupakan anggota TNI berusia 43 tahun pada 24 Februari lalu. Kedua tersangka yang sedang menenggak minuman keras bersama teman-temannya mengaku tersinggung karena ditegur korban yang saat itu sedang berpatroli di lokasi kejadian. Korban menegur tersangka karena mereka terlibat cekcok dengan pelayan kafe. Pada saat rekan kita Babinsa melaksanakan tugas patroli. Ditegur karena apa itu? Yang bersangkutan pada saat menikmati di warung, di sebuah warung, mereka melaksanakan kegiatan minum-minum dan ribut dengan waitress, dengan petugas yang ada di warung tersebut. Ya, pelayanan mungkin yang menurutnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kedua pemuda ini langsung ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan keterangan saksi. Mereka dijerat pidana penganiayaan dengan ancaman pidana hingga 5,5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.